Absen nomor 4 siapa? Christian ya? Christian ya? Christian sudah hadir? Belum, Bu. Belum. Absen nomor 5 sudah hadir? Belum. Belum, Bu. Oke. Ibu ulangi ya. Abner Meha sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Alfi? Hadir, Bu. Aurel Putri? Hadir, Bu. Christian? Christian belum ya? Deborah? Deris ada? Oke. Dian Ayu? Fahri? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Gom-gom? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Terima kasih. Ivan? Belum. Kania? Hadir, Bu. Terima kasih, sayang. Lutfiah? Belum ya. Margareta? Mentari? Raditya ada? Nabila ada? Naila? Hadir, Bu. Terima kasih, sayang. Nebula? Hadir, Bu. Terima kasih. Olivia ada? Khairul? Hadir, Bu. Terima kasih. Hadir, Bu. Revan? Hadir, Bu. Terima kasih. Raivan? Hadir, Bu. Thank you. Reza? Hadir, Bu. Thanks. Rifda? Rio hadir? Zaskia? Sultan? Kirain udah mulai sama Dimas. Aku matiin kameranya. Valentino Panca? Hadir, Bu. Terima kasih, sayang. Boyke? Hadir, Bu. Boyke hadir? Oke. Hadir, Bu. Oke. Ini Bu Desi mencatat ada, kita kan pesertanya siswanya 30 ya. Ini 24. Berarti yang belum hadir 12 orang lagi ya. Ya, Ibu harap yang 12 orang ini nanti bisa menyusul ya. Oke. Sebentar. Terus di sini tamu undangannya adalah Bapak Triyono. Selamat pagi Bapak Triyono. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Ervan, wali kelas dari kelas 6A. Selamat datang di kelas 6A tercinta Bapak. Inilah anak-anak Bapak yang hebat-hebat. Hari ini akan melakukan PJJ. Sebentar Ibu lihat tamu undangan dulu.
Ya Pak Triono, terima kasih sudah memonitor kami. Selamat datang. Kami tunggu Bapak hadir di dalam kelas kami. Terima kasih Bapak Triono. Selamat datang pula kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami tercinta, Ibu Emjelina Simarmata, SPDMM. Terima kasih Bu Des, hadir. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Terima itu kasih. si Yosep Gaming official itu coba lihat deh kakinya kelihatan tuh siapa yang duduk. Tolong diingatkan dulu itu. Coba Boleh ya, nggak? duduknya yang manis, Nak. Semua Iya. anak-anak Ibu Gaming. duduknya yang manis, ya. Iya. Oke. Yang oke. manis duduknya. Oke, terima kasih. Iya, Selamat terima datang, Bu kasih, Timar. Selamat datang. Selamat datang juga. Ibu, apakah ada yang mau diucapkan untuk anak-anak, Bu, sebelum saya mulai? Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat anak-anakku semua. Salam sehat, Bu. Tetap semangat. Sehat, Bu. Walaupun jarak jauh, belajar dari rumah, tetap semangat, kesehatan, tetap pakai protokol COVID. Ya anak-anakku semua ya. Duren Sawit 05. Jaya. 05. Jaya. Duren Sawit 05. Jaya. Duren Sawit 05. Jaya. Jaya. Iya. Terima kasih pada Pak Pengawas Bidang 1 Bapak Haji Pawit Sugiri. Terima kasih atas kehadirannya dalam pelajaran PJJ jarak jauh hari ini. Semoga Bapak sehat semuanya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Den Duren Sawit 05. Jaya. Jaya. Assalamualaikum Bu Terima kasih, Desi. Iya. Selamat datang Bapak Pawit. Ya, selamat datang ya. Kami kelas 6A. Mohon pencerahannya buat kami, Pak, sebelum saya mulai PJJ hari ini. Oh gitu ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah anak-anak semua sehat, saya harapkan seperti itu. Kemudian juga Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bu Erni Silalahi ya Bu ya. Bu Emjelina, Pak. Angelina kok. HP-nya, Oh. laptopnya Ibu Erni. Nah, aku lihat di laptopnya namanya Bu Erni ya. Iya Namanya Bu Pak. Angelina, Iya, nggak apa-apa. laptopnya Bu Erni Ya, Pak, guru ya. Duren Sawit 01. Iya, baik Ibu, Bu Angelina ya. Angelina Pak. Sehat ya Bu Ya. ya. Sehat Pak, sehat. Ya, ya. Bu Desi juga sehat kan ya? Sehat, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kita ini lagi berkabung karena pejabat di Sekdak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa Nana? Karena Covid. Jadi Covid itu masuk bisa ke siapapun. Ya. Baik itu rakyat kecil, kemudian pejabat tinggi, semua bisa. Oleh karena itu pesan saya kepada anak-anak semua, diam di rumah saja, ya BDR, belajar dari rumah saja, ya dengan Bu Desi, ya. Kemudian pakai masker, jadi 3M, ya, memakai masker, kemudian
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi 3M itu harus diterapkan. Kalau kamu keluar rumah, jaga jarak, pakai masker. Kalau tidak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah. Cukup di dalam rumah saja. Belajar dengan Bu Desi, supaya kamu bertambah pengetahuan kamu selama PJJ ini bisa berkembang. Gitu ya. Saya berharap dengan Bu Desi, GSE ini Ibu pakai GSE ya? Iya, Pak. Iya. GSE ini adalah program dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kan baru kalau Ya. Ibu dimati dulu ya. Ya. Jadi prioritas yang diberikan kepada guru dan sekolah dan siswa dengan menggunakan GSE ini adalah bagian perhatian pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi kepada semua guru dan sekolah dan berikut anak-anak semua. Ya. Karena di tempat lain belum tentu ada seperti ini, ya. Oleh karena itu mari manfaatkan ya GSE ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap Ibu Desi yang sudah saya lihat sudah prestasinya sudah luar biasa ya. Terima Saya kasih, berharap ya mari kita manfaatkan GSE ini dengan sebaik-baiknya. Buatlah anak-anak itu senang, buatlah anak-anak itu menikmati belajar lewat GSE. Baru tahun ini kita selama Indonesia merdeka kita belajar menggunakan virtual seperti ini. Ya. Ya, Manfaatkanlah ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap ini tidak hanya sesekali saja ketika akan dilihat oleh orang lain, tapi Ibu tanpa dilihat oleh siapapun, tanpa harus dilihat oleh siapapun, memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak usah ditungguin saya, nggak usah ditungguin Ibu Angelina, kita tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita ingat sama Allah aja ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buatlah anak-anak ini menjadi walaupun dalam suasana pandemi, anak-anak tetap kamu belajar serius gitu ya. Nanti kamu akan diuji juga kemampuan kamu ya. Ketika kamu akan dites melalui PTS maupun melalui penilaian akhir semester, belajar terus anak-anak, jangan berhenti belajar, baca buku, dengarkan Bu Guru, Bu Desi nanti akan menyampaikan materi kepada kamu. Saya berharap nanti mudah-mudahan Bu Angelina nih, pemerintah Kemdikbud ini akan mengucurkan paket ya 35 GB untuk anak-anak semua yang nama-namanya, nomor-nomornya sudah didaftarkan melalui Dapodik. Sudah semua ya Bu Angelina ya. Kemudian guru juga akan mendapat 45 GB Bu Desi, nanti nggak usah khawatir ya. Terima kasih, Pak. Kita akan dibantu semua ya oleh pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan nih harapan saya seperti itu ya, kita semua bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Darinya kalau wajibnya seminggu sekali boleh ditambah 2 atau 3 kali. Kalau terus-terusan juga anak-anak nanti jenuh. Setelah ini mungkin anak diberi tugas, kemudian tugasnya dikirim ada yang melalui WA, ada yang melalui GCR, Google Classroom, ada juga yang melalui dikirim ke sekolah. Tapi diharapkan tidak ada tatap muka di sekolah selama masa pandemi ini. Sampai kapan ini? Sampai nanti tunggu kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta ya. Kalau kita sudah zonanya zona hijau. Zona hijau artinya semua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 2 minggu PSBB ketat ini bisa berjalan, jangan keluar rumah. Ya, anak-anak ya, siap anak-anak ya? Siap, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya kira itu Bu Desi yang saya sampaikan. Silakan Ibu lanjutkan mengajar. Saya lihat nanti satu saat
Kalau saya ingin keluar, saya mohon maaf tidak bisa full karena banyak tugas-tugas saya ya. Itu Terima aja. kasih, Pak. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Bu Angelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas kami, Gom-Gom, Ibu mohon untuk memimpin selamat datang kepada Bapak Triyono, Bapak Pawit, dan Ibu Angelina Simarmata. Gom-Gom. Pak Triyono dari dinas itu Bu ya? Iya, Pak Triyono dari dinas kita. Kepada Gom-Gom, Ibu mohon pimpin salam hormat kepada tamu istimewa kita, Nak. Bersiap memberi salam. Selamat Terima kasih Gom-Gom. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menuntut ilmu pada hari ini, pada pagi yang cerah ini bersama-sama. Apalagi kelas kita sedang didatangi tamu-tamu istimewa ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai, sedikit Ibu kasih beberapa pesan. Pertama kepada apa kabar ayah dan bunda di rumah? Ayah dan bunda yang hebat-hebat, terima kasih. Tetap semangat mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Terima kasih ayah dan bunda dari Busi. Terus jangan lupa pula kita selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan. Anak-anak masih ingat 3M nggak? Apa tuh 3M? 1, memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. M yang terakhir? Cuci tangan. Sabun dan air yang mengalir. Oke. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Terus cuci tangan belum? Sudah. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan PJJ hari ini. Kepada ketua kelas kembali, Gom-Gom, Ibu mohon untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Gom-Gom. Terakhir lagi, Ibu ingin berpesan, jangan lupa untuk mengucapkan tolong. Bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Baik, slide berikutnya, slide nomor 1. Silakan. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, dan matematika. Lanjut. Nah, kayaknya sebelum kita belajar, biar kita lebih semangat, yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ngomong-ngomong tentang Garuda, sebentar lagi 5 Oktober ya. Ada hari bersejarah di Oktober. Tanggal 1 Oktober hari apa yo? Pancasila. Iya, Peter. Kesaktian Pancasila. Pancasila. Yuk hari kesaktian. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kamera buka. Ibu pimpin mulai dengan ketiga, ya. Siap anak-anakku semua? Oke. Siap. Ya, Bapak Ibu Dewi ya. 2.
Tepuk tangan kita. Apa anak-anak, suaranya ada yang ketinggalan, ada yang enggak, yang cantik. Semuanya tadi nyanyi enggak? Tadi semuanya pada nyanyi enggak? Ya. Lanjut Mas Dani. Nah, Bu Desi menciptakan sebuah lagu nih, virus corona. Masih ingat dengan nada lagu nenek moyang orang di laut? Ingat nggak? Nenek moyang orang pelaut. Bisa nggak? Ya. Bisa. Boleh Bu Desi sampai dulu? Boleh? Oke, coba mic-nya semua dimatikan. Dengarkan contoh dari Bu Desi ya. Ada sebuah virus baru, namanya corona. Bareng-bareng. Ayo, semuanya mulai. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya, Nak. Lanjut, Mas Dani. Anak-anak Ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar 5 item. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Sebagai berikut. Semua sudah bisa lihat di layar? Bisa lihat semua? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siapa ya yang bacain ya? Nebula bacain tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati slide, siswa dapat mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi dengan percaya diri. 2. Setelah mengamati slide, siswa dapat memahami rangkaian listrik paralel, pengertian, kelebihan, kelemahan, contoh dengan percaya diri. Setelah mengamati slide, siswa dapat menyebutkan dampak positif dan negatif televisi dalam bidang iptek dan pendidikan dengan percaya diri. Setelah mengamati slide, siswa dapat memahami rumus menentukan panjang busur dan loss during dengan percaya diri. 5. Setelah mengerjakan soal Google Form, siswa dapat menyajikan foto salinan soal dan jawaban pada classroom masing-masing dengan disiplin. Oke, terima kasih Nebula. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Banyak kan? Banyak nggak? Banyak ya. Tapi nggak usah takut. Kita belajar sambil bermain, belajar yang menyenangkan. Nggak boleh takut, tapi harus semangat. Oke, lanjut Mas Dani. Nah, seperti biasa,
Bu Desi juga sudah menyelipkan beberapa latihan soal, bentuknya Google Form yang biasa kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Hari ini ada 4 latihan soal Google Form ya anak-anak. Mohon nanti setelah kita melakukan Google Meet hari ini, kalian bisa mengerjakannya, menjawab soal-soal tersebut, kemudian menyalin soalan jawabannya di buku tulis, lalu fotokan dan fotonya kirim ke Classroom. Apakah kalian bisa mengerjakannya anak-anak Ibu? Bisa. Oke, Bu. Bisa, harap semuanya mengerjakan tugas dengan baik dan benar, ya? Ya, Bu. Nih. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, di awal pembelajaran hari ini, Ibu menyelipkan sebuah teks bacaan dengan judul Penemuan Televisi. Tadi teman kalian sudah menyebutkan tujuan pertama kita adalah untuk mempelajari kalimat efektif dari sebuah bacaan. Nah, dalam bacaan ini kalian harus mengamati kira-kira kalimat-kalimatnya efektif apa tidak ya. Oleh karena itu, Ibu akan meminta bantuan lagi kepada salah satu teman kalian, siapa ya? Siapa yang mau membacakan bacaan ini? Ada nggak yang mau membacakannya? Siapa? Abner. Oke, Abner. Dan Abner hidup nih. Abner, halo Abner. Halo, Bu. Bisa membacakannya Abner? Bisa, Bu. Oke, bacalah dengan lantang. John Logie Baird adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan emak-emak di Royal City, London tahun 1925. Seiring sejalan dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang menjadi sangat keras sekali. Prinsip kerja daripada televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gambar dan suara. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat dibiasakan tanpa media perantara. Oke, terima kasih Abner. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, apakah kalian juga menyimak ketika Abner baca? Nyimak, Bu. Iya, Bu. Sekarang Nyimak, Mari kita teliti satu persatu kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan. Kita mulai dari kalimat pertama ya, anak-anak ya. Ibu bacakan. Logie Baird adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui televisi. Nah, Ibu bertanya nih, apakah kalimat yang pertama ini menurut kalian sudah efektif belum? Ibu nanya ke Abner yang tadi baca. Abner, efektif apa enggak? Abner? ya, Bu. Efektif apa enggak? Kan kamu tadi baca nih. Ya, Bu. Efektif apa tidak? Iya, Bu. Efektif. Efektif apa tidak efektif? Jawab. Efektif, Bu. Efektif. Siapa yang setuju dengan pendapat Abner? Atau adakah yang tidak setuju dengan pendapat Abner? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. 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 Coba Boyke. Kalau menurut pendapatmu bagaimana Boyke? Tidak efektif, Bu. Tidak efektif. Karena terlalu bertele-tele, Bu. Kenapa bertele-tele? Coba kasih tahu yang benernya kayak gimana. John Logie Baird adalah penemu yang pertama kali penemu gambar hidup. John Logie Baird adalah penemu televisi, Bu. Berarti kalimatnya kamu singkat menjadi
John Logie Bird adalah penemu televisi. Yang Begitu. pertama kali menemukan televisi. John Logie Bird adalah penemu yang pertama kali menemukan televisi. Iya. Oke, terima kasih. Adakah pendapat lain? Siapa yang mau menjawab? Ada jawaban lain selain yang jawaban Boyke? John Logie Bird adalah penemu Televisi. Gom-gom. Ya, gom-gom kameranya, mic-nya hidup. Coba gom-gom. Apa menurut pendapatmu? John Logie Bird adalah penemu televisi, Bu. Cukup segitu aja? Iya. Oke, keren. Ya, betul anak-anak. Kalimat ini lebih baik hanya singkat saja. John Logie Bird adalah penemu televisi. Sementara kalau yang pertama kali itu embel-embel, lalu bertele-tele. Oke, hebat, gom-gom. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan para emak-emak di Royal Institute London pada tahun 1925. Siapa yang mau memberikan komentar? Efektif apa tidak efektif? Sebutkan namanya. Tidak efektif, Bu. Tidak efektif, Bu. Deris, coba Deris. Deris, mic-nya kebuka tuh. Deris, halo Deris. Ya, Bu. Nah, kalau mau pendapat Deris bagaimana? Kalimat yang kedua. Efektif apa tidak efektif? Tidak efektif. Di mana tidak efektifnya? Emak-emak dan bapak-bapaknya, Bu. Menurut pendapat kamu bagaimana kalimat yang efektif? Coba bikin. Kita dengerin. Bert mendominasikan televisi di depan para bapak-bapak dan para ibu-ibu di Royal Institute London pada tahun 1925. 25. Oke. Jadi ibu mendengar kalau kamu menggantikan emak-emak dengan kata ibu-ibu. Kenapa diganti dengan emak-emak diganti dengan ibu-ibu? Mengapa? Mengapa, Deris? Kenapa emak-emak diganti? Karena kata mama itu tidak efektif. Tidak efektif. Ya, ibu luruskan ya. Betul tidak efektif karena tidak baku, ya. Apa maksudnya tidak baku? Tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, masih ada lagi. Belum efektif itu. Tadi Deris bilang para bapak-bapak dan para emak-emak, para ibu-ibu. Kalau menurut Bu Desi belum efektif. Ayo, bantu Bu Desi menjawab di mana menjadi efektif lagi. Siapa yang bisa? Siapa? Ayo. Coba. Para bapak dan para ibu. Nebula. Oke, Nebula. Coba bikin kalimat yang dari awal. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan para ibu di Royal Institute London pada tahun 1925. Betul. Pinter, Nebula. Hebat. Benar, anak-anak. Tadi Deris bilang para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Itu belum efektif, Deris. Lebih efektif lagi kalau para bapak atau bapak-bapak, para ibu atau ibu-ibu. Jadi ada dua nih, ada dua menurut Bu Desi. Satu yang benar, Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan para ibu. Atau Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London pada tahun 1925. Jadi, mengapa ini tidak efektif? Satu, karena bertele-tele. Yang kedua, menggunakan kata tidak baku. Paham semua anak-anakku? Paham. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Kita lanjut ya. Seiring sejalan dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang menjadi sangat keren sekali. Menurut kalian efektif apa tidak? Coba gantian menjawab. Tidak efektif, Bu.
Jawab. Alvin, ada Alvin nggak? Alvin, mana Alvin? Ada, Bu. Nah, Ibu pingin tahu pendapat kamu. Nomor kalimat yang ketiga, coba buat. Seiring sejalan dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang menjadi sangat bagus sekali, Bu. Sangat bagus sekali. Berarti kamu merubah keren jadi bagus ya? Iya, Bu. Kenapa keren dirubah jadi bagus? Karena kata keren tidak baku, Bu. Iya, 100. Hebat. Nah, sekarang perbaikannya Alvin masih ada yang kurang nih, anak-anak. Coba lihat lagi. Sangat bagus sekali. Apakah itu efektif? Seiring sejalan. Apakah itu efektif? Ayo, Ibu pancing nih. Tidak, Bu. Oke, Boyka. Bagaimana menurut pendapatmu? Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang menjadi sangat bagus, Bu. Oke, berarti yang hilang sejalan sama sekali ya? Mengapa Iya, Bu. dihilangkan? Karena terlalu bertele-tele, Bu. Oke, hebat. 100 buat Boyke. Coba yang lainnya menyimak. Betul jawaban teman-teman kalian. Kita pilih salah satu. Boleh seiring, boleh sejalan. Sekarang kita ikuti yang kata Boyke, seiring. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang menjadi sangat bagus. Kalian nggak perlu lagi mengucapkan sangat bagus sekali. Kenapa? Mengapa? Karena udah sangat sekali, itu double. Makanya terlalu bertele-tele atau berulang-ulang. Apakah kalian paham semua anakku yang hebat? Paham, Bu. Paham, Bu, ya. Kalimat berikutnya ya. Prinsip kerja daripada televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Apakah efektif apa tidak? Ibu mau bertanya sama Sultan. Ayo Sultan, efektif apa tidak? Efektif, Bu. Efektif. Berarti nggak ada koreksian ya. Siapa yang berbeda pendapatnya sama Sultan? Coba yang lain. Yang lain siapa ya? Naila, mana Naila? Ada nggak Naila? Ada, Bu. Nah, Ibu pingin tahu jawaban Naila. Efektif apa tidak efektif, Nak? Masih bingung ya? Coba ada yang mau bantu? Coba Gom-gom deh, ketua kelas kita mana Gom-gom? Gom-gom. Ya, Bu. Mana Ya, Bu. Gom-gom? Gom-gom bisa bantu Naila dan Sultan? Bisa, Bu. Dibuka Gonggong videonya biar kelihatan. Anak-anak, Pak Pawit ingin lihat wajah kalian loh pada Iya. kameranya. Ayo Gom, dibuka kameranya Gom. Gelombang elektromagnet dapat merambat Yang dipantulkan. ketiga sayang. Prinsip kerja. Itu yang keempat, kita belum sampai sana. Prinsip kerja daripada televisi. Menurut kamu efektif apa tidak? Prinsip kerja daripada televisi adalah mengubah sinyal elektron. Gom? Ada yang mau bantu Gom-gom? Teman-teman yang lain? Efektif, Bu. Efektif, Bu. Efektif. Oke, Sultan bilangnya efektif, Gom-gom efektif. Tapi kalau menurut Ibu belum. Ayo, ada yang bisa bantu? Gom-gom dan Sultan sama Naila? Coba Ibu tunjuk ini. Alvin, mana Alvin? Hadir, Bu. Saya, Bu. Nah, Alvin bantu teman-temannya. Kalau menurut pendapat kamu sudah efektif apa belum? Prinsip kerja daripada televisi. Efektif, Bu. Efektif. Oke, semua pada bilang efektif. Ternyata tidak anak-anakku sayang, ya. Daripada itu bisa dihilangkan. Coba kalian simak. Prinsip kerja televisi adalah dengan prinsip kerja daripada televisi mana yang enak kedengarannya? Daripadanya hilang kan?
Nah, jadi jawaban yang keempat itu prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paham semua anak-anakku hebat? Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang yang terakhir, yang kalimat terakhir, doang. Siapa yang bisa menjawab apakah kalimat yang terakhir ini efektif apa tidak? Ayo gantian menjawabnya. Tidak efektif, Bu. Deris, oke, tidak efektif. Why, Deris? Mengapa, Deris? Karena ada kata dapatnya, Bu. Kenapa dengan kata dapat? Deris, kenapa dengan kata dapat? Kata dapat menjadi Kata dapat. terlalu bertele-tele, Bu. Oh, dapatnya banyak ya, sampai 3 kali ya? Iya. Ya, Bu. Jadi menurut kamu kalimat yang bagusnya bagaimana? Kalimat efektifnya bagaimana? Coba ucapin. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dapat dibiaskan tanpa media perantara. Ada dapat lagi tuh. Ayo ulangi lagi. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, Ya. dan dibiaskan tanpa media perantara. Ya, bagus. 100 buat Deris. Betul anak-anak jawaban Deris. Jadi dapatnya hanya sekali aja diucapkan. Kalau diucapkan 3 kali terlalu bertele-tele. Nah, sekarang kalian sudah tahu dong ciri-ciri kalimat efektif? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa ciri-ciri kalimat efektif itu? Ayo, sebelum Ibu buka slide berikutnya. Bertele-tele. Tidak bertele-tele. Terus apa lagi? Apalagi? Singkat, tidak bertele-tele, menggunakan kata yang baku sesuai EYD, Bu. Waduh, komplit bener ini si Boyke. Ya, keren Boyke. Coba slide berikutnya. Kita lihat ya. Eng. Nah, ini jawaban yang tadi kalian ucap. Nah, ini dia rangkumannya. Coba dibaca yang keras tadi, yang salah Sultan deh. Sultan, ayo Sultan baca. Kesimpulannya apa? Sultan? Adalah susunan kata yang mengikuti dari pertama dong. ejaan yang- Kalimat efektif adalah, gitu dong. Biar keren. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti ejaan yang disempurnakan EYD, tidak bertele-tele dengan menggunakan kata baku. Iya, sekali lagi yang perempuan. Kania, mana Kania? Kania. Mana Ya, Bu. Kania? Halo. Efektif Ucapkan sekali adalah lagi. susunan kata yang mengikuti ejaan yang disempurnakan EYD, tidak bertele-tele dan menggunakan kata baku. Oke, keren. Hebat kalian. Tepuk tangan semua. Nah. Ya, kita lanjut ya. Oke, slide berikutnya. Bu Desi, saya izin dulu ya, Bu Desi. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, Waktunya. sudah bagus ngajarnya. Saya salut itu ya, anak-anak bisa paham semua. Ya, Makasih Pak. lanjutkan ya. Oke, Ya, Pak. Makasih. izin lab ya. Yuk, Ya, makasih makasih, Bu Pak. Desi ya. Lagi. Yuk, Nah, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Kita bersyukur ya bisa didatangin pejabat ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya belajar kita ya. Nah, berikutnya Ibu punya sebuah teka-teki nih anak-anak. Teka-tekinya adalah bentukku kotak. Ada yang tebal, ada yang tipis. Aku disukai dari anak-anak sampai orang tua. Aku membuat orang tertawa, menangis, atau ketakutan. Aku butuh listrik. Siapa aku? Coba jawab. Televisi, Bu. Televisi, Bu. Televisi, Bu. Televisi, Bu. Oke, lanjut. Ya, semuanya menjawab televisi. Betul. Nah, sekarang
televisi. Lanjut slide-nya Mas Dani. Ya, televisi. Ngomong-ngomong tentang televisi, apakah kalian semua punya televisi? Punya, Bu. Punya, Bu. Ada yang punya, Bu? Yang tidak punya nggak? Punya, Bu. Oke, ya. Alhamdulillah ya. Ayah bundanya bisa membelikan televisi. Tapi televisi itu harus dimanfaatkan dengan baik anak-anak. Nah, sekarang Bu Desi mau tanya jawab nih sama kalian. Kira-kira apa ya dampak positif dan negatif televisi bagi iptek dan pendidikan? Kita mulai dari dampak positif dulu. Ibu pingin yang lainnya, yang lain menjawab. Coba si ini, Naila mana Naila? Ada, Bu. Nah, apa dampak positif televisi bagimu? Naila? Apa dampak positif televisi bagimu? Nai? Ya, Bu. Apa dampak positif televisi bagi dunia pendidikan? Menemui berita-berita. Oke, keren. Bisa memperoleh berita-berita dari dalam negeri sampai dari luar negeri. Coba Sultan, apa dampak positif yang lain? Gak boleh sama. Ibu pancing ya. Sultan waktu PJJ yang dulu-dulu pernah nonton TVRI nggak? Nah, berarti manfaatnya apa itu? Bukan. Sultan? Oke, Margaret mana Margaret. Ya, Bu. Nah, kalau menurut Margareta, apa manfaat positif? Apa dampak positif dari televisi? Margaret? Apa? Oke, dibantu Kania. Mana Kania? Kania. Ya, Bu. Apa menurutmu dampak positif televisi, Nak? Dapat terhibur. Oh iya, pinter. Kamu suka nonton filmnya dari televisi ya? Ya, televisi adalah sarana hiburan. Oke, satu lagi. Kita untuk PJJ pakai televisi nggak? Dulu. Pakai Nah, berarti sebagai apa? Media pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dampak negatif. Aurel, mana Aurel? saya, Apa? Bu, Ya, apa sih dampak negatif dari televisi, Aurel? mengurangi waktu belajar. Iya, pintar. Ya, kadang orang nonton televisi lupa waktu ya. Ada lagi nggak? Ada, Coba Bu. siapa ya? Ya, Ada, Kania. Bu. Kania, apa lagi? Ada, Bu. Tidak boleh terlalu sering menonton TV agar mata tidak rusak. 100. Ya, karena radiasinya bisa merusak mata. Ada lagi nggak? Boros listrik, Bu. Ada, Bu. Boros Bisa listrik. berisi kekerasan, Bu. Bagus ya, Berisi kadang-kadang. konten dewasa, Bu. Berisi konten dewasa. Iya, keren, hebat. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa dampak positif dan negatifnya? Coba Rio, mana Rio? Ya, Rio. Ya, Tadi kan Rio udah dengar positif dan negatif dampaknya kan? Coba sekarang Rio buat kesimpulan. Apa dampak positif dan negatif dari televisi? Yang lain mendengarkan Rio. Rio, Ya, Bu. coba Rio buat kesimpulan. Apa dampak positif dan negatif dari televisi bagi pendidikan? Menambah wawasan. Dampak positifnya dulu. Dampak positifnya adalah Dampak positifnya adalah menambah wawasan. terus dampak negatifnya? Dampak negatifnya Positifnya adalah
Ya? Mata bisa rusak. Oke. Coba Boyke. Tadi banyak menjawab tuh. Buat kesimpulannya. Dampak positifnya adalah sebagai media pembelajaran, terus menambah wawasan, sebagai hiburan, Bu. Oke. Dampak negatif. Berisi konten dewasa, berisi kekerasan, lupa waktu, bayar listrik mahal, Bu. Oke. Bikin mata rusak. Iya, ya. Nah, itulah kesimpulan yang sudah bisa dibuat oleh teman kita Boyke. Apakah yang lainnya bisa menyimak dan memahaminya? Halo? Halo? Insyaallah bisa, Bu. Bisa. Oke. Coba kita buka ya kesimpulannya slide berikutnya. Mas Dani. Nah, sama nggak yang dikatakan kalian semua ada di slide itu? Sama nggak? Sama. Ya. Sama, Bu. Dah, sebelum kita lanjut, kita main ini ya. Tepuk salut masih ingat nggak? Tepuk salut. We are the best salut masih? Masih, Lupa. Bu. Oke. Masih, Bu. Tepuk salut. Si. A. Salut. Salut. Wih. The best. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, di dalam televisi kan ada berbagai rangkaian listrik ya? Ya. Ya. Nah, sekarang Bu Desi akan menampilkan beberapa rangkaian listrik. Ada 6 gambar rangkaian listrik yang Ibu tampilkan. Pertanyaannya adalah, nomor berapa yang rangkaian paralel? Yo, Nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4, Bu. Nomor 3 Nomor 3 dan 6, Bu. Siapa ya? Gantian. 3, Bu. 3, Bu. Nomor 4 dan 6. 3 dan 6, Bu. Revan dulu, Revan. Mana Revan? Halo, Revan. Nah, Revan jawab. Mana yang menurut kamu yang paralel? Nomor 3. Revan. Halo? Revan? Nomor 3, Bu. Nomor 3. 3 doang? Apa ada yang lain? Sama berapa ya? Nomor 6. Nomor 6. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya udah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya Abner. Apakah setuju dengan pendapat Revan? Apa ada yang lain atau beda dengan Revan? Abner mana Abner? Yang lainnya tutup mic-nya. Setuju, Bu. Mana si Abner? Nah, Abner. Ya, Bu. Kalau menurut kamu mana yang paralel? Abner? 3, 3. Terus? Ada lagi? 6. 6. Cukup? Apa ada lagi? Sudah, Bu. Sama Revan ya pendapatnya ya? Oke. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Lagi, Bu. Baik, boleh. Saya, boleh. Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Siapa nih? Yang mau Saya, jawab? Bu. Saya, Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Oke. Saya, Bu. Boyke jawab. Nomor 3, 4, dan 6, Bu. Nomor 3, Bu. 3, 4 sama 4 dan 6. 6, Bu. 3, 4 sama 6. Ya, Iya, Bu. betul. Ya. 3, 4, 6. Coba kita lihat 3. 4 sama 6. Ya, betul. Oke, coba apakah jawabannya Boyke benar? Kita lihat slide berikutnya. Eng. Iya, benar nggak? Iya. Bener lah, Bu. Coba. Sekarang kita udah sepakat kalau nomor 3, 4 sama 6 adalah paralel. Yang jadi pertanyaan Bu Desi adalah, apa sih ciri-ciri paralel? Saya, Kamu lihat Bu. tuh gambarnya. Saya, Bu. Gambar. Saya, Bu. Gambar, boleh. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ganti-gantian. Saya, Bu. Dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Lampu lain pada cabang berbeda
tetap menyala. Boros kabel dan saklar. Berpijarnya sama terang. Udah? Habis itu, udah. Oke, terima kasih. Katanya ada cabang, yang Ibu dengar ya. Iya, dipasang Sejajar, aja. ada cabang, terus sama terang. Coba Aurel, mana Aurel tuh? Aurel juga aktif tuh mic-nya. Saya, Bu. Ya. Disusun secara berjajar, arus mengalir berbeda-beda, hambatan kecil, kabel dibutuhkan lebih banyak. Ya, kabelnya emang lebih banyak karena lebih banyak cabang, betul. Terus harusnya Ada satu lagi, Bu. apa Boyke? Jika salah satu lampu mati, semua lampu ikut mati, Bu. Semuanya ikut mati. Ya, apakah benar itu? Salah. Tidak, Bu. Salah, Bu. Yang satu Salah. yang lain tidak mati. Yang satu mati, yang lain mati. Tidak mati, yang lain juga tidak mati. Oke, Nebula, boleh koreksi Nebula, dikoreksi pendapatnya si Boyke. Yang lainnya matikan dulu mic-nya. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain masih nyala. Oke, betul. Kenapa masih nyala? Karena adanya cabang. Jadi kalau cabang pertama arusnya mati, masa cabang kedua arusnya mati juga? Kan beda cabang. Bener nggak? Ya. Logikanya gitu kan ya? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Desi. Rangkaian ini dipakai nggak di rumah kalian? Dipakai. Dipakai, Ya. Bu. Dipakai, Bu. Apakah rumah pakai rangkaian seri? Bisa nggak rumah pakai rangkaian seri? Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Mengapa tidak? Karena kalau satu lampu mati, mati semua, Bu. Iya, pintar. Ya, oke. Sekarang semua yang kita jawab, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa ciri-ciri rangkaian paralel dari atas sampai bawah? Tadi kan banyak tuh jawaban dari teman-teman. Coba sekarang yang membuat kesimpulan adalah Reza. Mana Reza? Ibu belum dengar suara Reza nih. Reza. Halo Reza. Reza. Ada Reza? Reza ada nggak? Dari rangkaian paralel. Oke, Abner aja nih. Abner hidup nih mic-nya. Abner. Oh, Abner. Ya, Abner coba. Apa kesimpulannya, Abner? Abner. Ya, Bu. Apa ciri-ciri rangkaian paralel yang telah disebutkan teman-temanmu tadi? Buat rangkuman. Abner? Halo? Ya, Bu. Ayo. Simpulannya rangkaian paralel memiliki kelemahan, Bu. Yang Apanya? memerlukan banyak kabel. Ya, Dan lebih terus? dingin. Terus? Dan lampu lebih redup, Bu. Ya, terus? Apa lagi? Terus? Ya, satu lampu mati, semua lampu masih tetap menyala, Bu. Oke, ada lagi? Itu ada. Oke, Rangkaian paralel sekarang memiliki Ibu. kelebihan, Bu. Ya, apa kelebihannya? Yaitu tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama bila satu bagian terputus, tidak mempengaruhi yang lain dan lebih menghemat listrik, Bu. Oke, ya betul. Terus ada lagi? Sudah, Bu. Oke, nah yang kamu katakan itu kita perlu uji coba nanti di laboratorium. Karena kalau belum dicoba, suka lupa ya. Kapan-kapan, insya Allah kalau misalnya pandemi udah berlalu, kita bisa mencoba rangkaian paralel atau membuat rangkaian paralel. Oke, apakah benar jawabannya dari Abner? Kita lihat slide berikutnya. Dar. Nah, betul. Sekarang coba ucapkan Margareta. Bu Desi mau dengar suara Margareta nih. Bisa nggak bacain? Rangkaian listrik paralel adalah yang keras bacanya. Margareta. Halo Margareta. Ya, bacakan. Margareta. Bacakan. Yang keras, lantang.
Oke, ada kesalahan teknis ya. Coba Ibu minta Intan, ada Intan nggak di sini? Intan, halo Intan, Intan. Nah Intan, coba bacain nak, yang keras. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Adalah percabangan banyak kabel, banyak biaya, semua lampu sama terang, nyala lampu redup, baterai awet. Jika salah satu lampu mati, lampu lainnya tetap hidup. Contoh lampu di rumah. Oke, terima kasih. Apakah semuanya menyimak dengan baik? Nyimak, Bisa Bu. dipahami? Nah, Bisa, Bu. sekarang rangkaian bicara tentang rangkaian listrik, berarti kita pernah dong lihat komponen-komponennya. Di antara komponen-komponennya itu ada yang berbentuk lingkaran, bukan? Ada nggak? Ada. Ada. Yuk kita masuk ke dimensi lingkaran. Slide berikutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkaran, kita lagi membahas tentang panjang busur dan luas juri. Nah, di sini Bu Desi sudah membuat beberapa statement atau pernyataan. Apa itu panjang busur? Apa itu luas juri? Siapa yang mau membacakannya? Gantian. Ayo, siapa yang mau? Coba, ada Zaskia nggak di sini? Zaskia ada? Zaskia? Halo Zaskia. Nggak ada. Sultan deh, Sultan. Ayo Sultan bacain. Panjang busur adalah, luas juring adalah. Sultan, silahkan dibaca. Bantu Ya, Bu. kita. Ya, yang keras. Panjang busur dan luas juring. Panjang busur adalah bagian dari keliling lingkaran AB. Luas Terus? juring adalah bagian dari luas lingkaran AOB. Stop. Dah. Panjang busur itu ternyata bagian dari keliling lingkaran. Luas juring itu adalah bagian dari luas lingkaran. Nah, materi sebelumnya kita sudah bahas tentang keliling lingkaran. Benar nggak? Betul, Bu. Ya, terus kita juga baca luas lingkaran. Pertanyaan Bu Desi, masih ingat nggak? Apa rumus keliling lingkaran? Masih ingat, Bu? Masih, Bu. Masih ingat, Bu. Gom. Masih, Bu. Ya, gom. 2 kali pi kali R, Bu. Atau pi kali D. Oke. Sekali lagi. Keliling Lingkaran 2 kali pi kali R atau pi kali D, Bu. bagus. Keren. Sekarang siapa yang masih ingat? Apa rumus luas lingkaran? Ayo. Masih, Bu. Nebula. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Ngomong-ngomong tentang pi apaan sih? Nilai Nebula. konstan, Bu. Nilai Hah? konstan. Oke, Boyke, nilai konstan. Nilainya berapa? 22/7 atau 3,14. Oke, gom. Kapan kita pakai 3,14? Saat kelipatannya 10. Bagus. Kapan kita memakai konstanta 22/7? Saat Kelipatan 7, Bu. Saat jari-jari atau diameternya kelipatan 7. 7. Oke. Sekali lagi Bu Desi tekankan. Jadi kalau panjang busur, ingatan kita ke keliling. Kalau bertanya luas juring, ingatan kita langsung ke luas lingkaran. Nah, sekarang slide berikutnya Mas Dani, ada soal. Nah, anak-anak ibu yang hebat, silahkan lihat soal ini. Ada sebuah lingkaran, ya. Di situ ada sudutnya 45 derajat. Pertanyaan Bu Desi, itu 7 cm jari-jari atau diameter? Jari-jari, Bu. Jari, Bu. Ya, jari-jari. Jari-jarinya Jari-jari, Bu. Pertanyaannya, berapa panjang busur AB? Kamu sekarang tangannya pegang A ke B, yang jalur pendek.
A ke B. Udah ada tarik tangannya A ke B? Sudah tarik? Udah, Bu. Tangannya? Nah, itu maksudnya panjang busur. Bagian dari satu keliling lingkaran. Jadi kalau ibu nanya panjang busur, berarti kamu mencari bagian kecil dari keliling lingkaran. Paham? Pahamin dulu. Ibu minta kalian paham dulu. Jadi kalau ibu tanya panjang busur, berarti kalian mencari bagian dari keliling lingkaran. Nah, sekarang bagian yang ditanya itu 45 derajat. Siapa yang tahu berapa satu derajat total dari satu lingkaran? 360 derajat. 360 derajat. Oke. Karena yang ditanya 45, berarti ada perbandingan. Ada betul nggak? Ada. Ya, berarti apa banding apa? 45 banding 360. Oke. Dikali satu keliling lingkaran. Dikali 22 per 7, Bu. 22 per 7? Dikali 7 dikali 2. Oke. Sekarang kita gabung perbandingan itu dengan kelilingnya. Siapa yang bisa? Saya, Bu, bisa. Oke, Boyke. Jawab yang lantang. 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2, Bu. Sekali lagi, yang lainnya menyimak. Nanti Ibu tunjuk yang lain. 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2. Oke, Abner ucapkan lagi. Boyke diam. Abner ucapkan lagi. Abner. Nah, ucapkan berapa panjang busur AB? Abner nggak siap ya? Gom-gom, ulangi lagi apa kata Boyke. Berapa panjang busur AB? 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2. Oke, ulangi lagi Sultan. Ya, berapa panjang busur AB? Lihat gambar. Oke, belum siap. Kembali lagi ke Abner. Abner, ulangi apa kata Gom-Gom sama Boyke tadi. Abner. Ya, Bu. Ya, ayo. Berapa panjang busur AB, Nak? Abner. Bingung? Ulangi lagi, Boy. Bisa? Coba ucapkan. Bisa, Bu. Ulangi lagi, Boy. 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2, Bu. Stop. Abner. Aurel, ayo. Aurel, jangan mau kalah. 45 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2. 100. Abner, ayo. Jangan mau kalah. Abner, ulangi. Saya, Bu. Oke, Kania. Tuh kan, Kania dulu. Ayo, Abner. 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 2. Bagus. Abner sayang, coba ulangi. Abner. Saya, Bu. Ya, coba ulangi. Udah bisa belum? Coba ucapin. 45 per 360 bagus dikali 22 per 7 ya dikali 2 dikali 2 ya pinter dikali 7. Oke, stop, ulangi lagi. 45 per 360 kali 22 per 7 kali 7 kali 2. 100. Coba hasilnya berapa ya? Gom-gom sama Boyke udah ngitung belum?
Ayo dihitung dong. 45 dengan 160 kan bisa saling bagi tuh. Ayo. Boyka udah tahu jawabannya berapa? Lagi ngitung, Bu. Oke, Ibu tunggu. Saya juga lagi ngitung, Bu. Oke, Ibu tunggu. Abner juga dihitung dong. Iya, Bu, lagi ngitung, Bu. Berapa coba? Ayo, siapa yang cepat? 5,5, Bu. Hah? Kira 5,5, Bu. 5,5, Bu. Ayo, Bu. Nah, saya duluan, Bu. Hasil 5,5. Satuannya apa? Satuannya apa? Sentimeter. Saya, Bu. Satuannya hanya sentimeter. Karena hanya bertanya tentang panjang. Oke, sekarang sama-sama kita saksikan slide berikutnya. Apakah benar jawaban kalian semua? Eng, ing, eng. Nah, benar nggak? Benar. Oke, tepuk tangan. Tepuk hebat yuk, tepuk hebat yuk. Tepuk hebat. Saya hebat. Kita hebat. Kita hebat. Sekali lagi tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Oke, sekarang Bu Desi akan mengeluarkan soal yang luas juri. Slide berikutnya. Nah, jawab. Nah, yang ditanya itu kan yang warna kuning ya? Betul nggak, anak-anak Ibu yang hebat? Nah, Betul, Bu. yang ditanya luas juring P, Q, R. Nah, kalau kita bahas luas juring, berarti kita membahas bagian kecil dari luas lingkaran. Kanan. Sekarang, masih ingat apa rumus luas lingkaran? Pi kali R pangkat 2. Ya, pintar. Pi kali R pangkat 2. 2. Nah, sekarang itu ada simbol tegak lurus. Di gambar, coba lihat semua. Berapa derajat tegak lurus itu? 90 derajat. 90 derajat. Oke. Sekarang, karena yang ditanya hanya 90, sementara satu lingkaran itu berapa derajat? 360. 360 derajat. Berarti perbandingannya apa dengan apa? 90 derajat per 360. Per 360 derajat dikali Pi dikali R pangkat 2. Iya. Oke, sekali lagi, perbandingannya apa dengan apa? 90 derajat. 90 per 360. Derajat per 360. 90 dibagi per 360. Sekarang, masukkan rumus luas lingkarannya pakai angka. Di situ jari-jari apa 90 per 360 dikali 2/7 dikali 10 per 2. Keren, Gam. Coba yang lainnya juga ikutan semarak ya. Pertanyaan Bu Desi. Pertanyaan Bu Desi, tunggu dulu, stop dulu, tahan. 10 cm itu jari-jari apa diameter? Jari-jari, Bu. Jari-jari. Kalau 10 cm jari-jari, berarti kita pakai konstantanya yang 22/7 apa 3,14? 3,14. Sekarang, apa luas lingkaran? Kalau satu lingkarannya? Pakai angkanya 3,14. Lanjutin. Kali 10. Kali 10 dikali 10 pangkat 2. Pangkat 2H. kali 10 kali 10 Kali 10. ulangi lagi 3,14 Dikali 10 dikali 10. Oke, dikali yang ditanya itu hanya yang zona kuning. Yang zona kuning itu apa banding apa? 90 banding 360. Banding 360. Oke, berarti perbandingannya dikali luas lingkaran. Siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, Boyka. 90 per 360 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10, Bu. Sekali lagi, yang lainnya menyimak. Nanti Ibu tunjuk. Acak.
90/360 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10, Bu. Bagus. Kania sekarang. Boyka diam. 90/360 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Oke, Margareta. Coba, bisa nggak Margareta? Halo? Ya, Bu. Ulangi kata teman-teman kamu tadi. 90 per? Halo? Wah, sinyalnya. Ya, 90 per? Per? Oke, Rio, bantuin Rio. Rio, ulangi. 90 per Ya. 360 Ya. dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Oke, 100. Coba dihitung. Siapa yang duluan jawab? 78,5, Bu. 78,5. Yang lain bagaimana? Sama nggak? Sepakat nggak? Sama, Bu. Sama. Sekarang 78,5. Apa satuannya? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Halo, ada sentimeter persegi. Mana yang benar? Sentimeter apa sentimeter persegi? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Karena kita mencari luas. Oke, jadi hasilnya 78,5 cm persegi. Betul? Ya. Betul. Kita lihat ya. Kita lihat ya selanjutnya ya. Ya. Oke. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Oke deh. Kita sudah belajar kalimat efektif, udah belum? Udah. Kita sudah belajar rangkaian paralel, udah belum? Udah. Kita udah belajar tentang dampak positif dan negatif dalam misi, udah belum? Udah. Kita udah bahas panjang itu belum? Udah. Mas Yuri udah belum? Udah. Berarti semuanya sudah kita pelajari hari ini ya? Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan ya? Bisa menyimpulkan nggak? Oke, kita buka slide berikutnya ya. Tujuan apa hari ini ya? Nah, Ibu minta beberapa anak yang mengucapkan. Ibu pilih ya. Mulai dari Kania, kesimpulan nomor 1. Kesimpulan 1, kalimat Bacakan. adalah kalimat sesuai EYD, tidak bertele-tele dan menggunakan kata baku. Oke, kesimpulan kedua, Sultan. Dua rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Ada perjabangan, banyak kabel, banyak biaya, semua lampu sama terang, nyala lampu redup, baterai awet. Jika salah satu lampu mati, lampu lainnya tetap hidup. Rangkaian listrik di rumah. Oke, kesimpulan ketiga, nebula. Dampak positif TV adalah media pembelajaran, menambah ilmu pengetahuan, dan sarana hiburan. Dampak negatif TV adalah mengurangi waktu ibadah dan belajar. Banyak berisi tontonan dewasa dan kekerasan, dan radiasinya merusak mata. Kesimpulan yang terakhir, Ibu minta Revan Rahmaris. Babu. Nah, Revan sebutin kesimpulan keempat. Panjang busur AB A derajat per 360 kali keliling lingkaran. Bagus, terus. Luas juring AB A derajat per 360 derajat kali luas lingkaran.
Oke, hebat kalian semua. Coba dari 1 sampai 4, paham semuakah? Paham. Paham. Pertanyaan Bu Desi selanjutnya. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Siapa yang belum paham? Mic-nya dibuka. Paham, Bu. Yang belum paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Semuanya pahamkah? Paham. Paham, Bu. Oke, yuk. Lanjut, Mas Dani. Nah, kalau belum paham, Bu Desi juga sudah melampirkan beberapa video, beberapa materi dalam classroom kalian. Nanti setelah PJJ ini kalian bisa melihat satu persatu. Mungkin ada kekurangan dari Bu Desi, kalian bisa tambah dari video-video ini. Nanti dibuka ya, Naya ya? Dibuka ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Janji ya? Janji ya? Janji, Bu. Nah, lanjut Mas Dani. Iya, Bu. Lanjut. Nah, sebagai penutup acara hari ini, PJJ ini, Bu Desi menyelipkan sebuah lagu, judulnya Rangkaian Listrik. Nadanya lingkaran besar, lingkaran kecil. Bisa nggak? Coba Bu Desi dulu ya. Kalian semua dengar. Rangkaian listrik seri paralel gajah campuran seri berderet, satunya dimatikan, semua padam. Bisa? Bisa semua? Bisa, Bu. Oke, kita coba ya. Bisa, Bu. Dulu, digoyang dulu ke atas tangannya. Goyang, 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 sek. Dah? Ya. Oke. Dah, Bu. Bersama ya. Ingat ya, adanya lingkaran besar, lingkaran kecil. Ya, Bu. 1, 2, 3. Rangkaian coba Bu Desi kannya doang kan. Kayaknya kannya suaranya cakep nih. Matikan mikrofonnya, kannya ya. Rangkaian listrik seri paralel juga campuran seri berderet, satunya dimatikan, semua padam paralel sejajar, satunya padam yang nyala, rangkaian campuran paduan antaran seri paralel. Tepuk tangan untuk Kania. Oke, hebat ya. Oke, lanjut Mas Dani. Lanjut slide-nya. Nah, tibalah di akhir PJJ kita hari ini ya anak-anakku yang hebat semua. Terima kasih anak-anak Ibu sudah hampir semua hadir dalam PJJ hari ini. Ya, terima kasih pula kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi putra-putrinya ikut PJJ hari ini. Terima kasih ayah dan bunda. Terima kasih pula untuk para tamu undangan yang hebat-hebat. Ada Pak Triyono, ada Bapak Pawit, ada Ibu Angelina. Bu Desi ucapkan terima kasih banyak semuanya. Nah, Bu Desi mohon maaf lahir batin ya, bila ada kata-kata Bu Desi yang salah dari awal sampai akhir. Anak-anak, Ibu mohon semuanya kamera dibuka, karena kita mau foto nih. Mau foto. Semua kamera dibuka. Semua kamera dibuka. Nah, itu senyumnya cakep. Kita mau foto bersama.
Ayo, ayo, masih banyak yang kosong. Ayo, masih banyak yang kosong. Buka. Buka. Wajahnya kelihatan semua. Buka. Saudaranya mana? Senyum saudaranya. Oh, masih banyak yang Galvin. Itu buka. Kamera buka. Kamera dibuka. Kamera dibuka. Mas Dani tolong difoto. Oke. Buka dulu. Masih ada bang, tertutup tuh. Masih ada tuh. Depannya asap. Wajahnya kelihatan. Jangan ini nih Kak. Ayo dibuka semua. Apa ya? Udah. Semua tangannya, angkat tangan, jarinya, jaga gitu deh. Tangannya angkat semua. Enggak. Tangannya angkat. Ya, itu Simar bilang Duren 05 jaya gitu ya anak ya. Ya, nanti udah kasih Bapak ya. Duren sawit 05, kalian jawab. Jaya. Bu. Kamera buka semua. Bu. Ya, Bu. Ayo, belum semuanya nih. Ayo, buka kamera. Semua itu. Ayo. Semua, Nak. Ya. Terus buka semua. Mama Rika, Mama Devan, Mama Karya, semuanya buka kameranya. Mama Alvin, Rio, Reva. Halo, Reva. Udah dimulai. Desi. Ya, Bu. Ibu Alfi, mana Alfi? Alfi. Des. Ya, ayo. Tolong diambil kamera. Kalian juga foto ya, masing-masing orang tua foto ya. Desi minta tolong. Ya, Bu. Oke ya. Ibu ya, 1, 2, 3 ya. Ilham. Tolong difoto Mama Vega, Mama Alon, Mama Kanina, Mama Reva. Oke, 1, 2, 3. Duren 05. Jaya. Anak-anak, coba semua mic-nya dimatikan. Bukan mau bicara. Jangan ada yang keluar dulu ya. Bu Sinar mau bicara. Jangan ada yang keluar dulu. Ya. Udah? Oke. Ya, kameranya hidupin. Ibu. Ya, Bu Sinar mau bicara. Ya. Di mute. Udah ya. Bisa ya? Udah ya. Udah anak-anakku semua ya. Mana sih itu si Ahmad Alvin? Hadir, Bu. Ahmad Alvin. Hadir. Oke, terima kasih. Ibu Amelia. Ya, Ibu Amelia.
Ibu Dian? Ya, Bu. Bagus. Bu Alfi? Bu Alfi? Saya, Bu. Kita? Ibu Leo? Bu Leo? Ibu Helwani? Ya, baiklah Bapak Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Desi Ervan yang sudah memberikan PJJ dengan jarak jauh. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Pengawas, Pak Pawit. Terima kasih juga dari Dinas yang sudah memantau PJJ SDN Duren Sawit 05. Mungkin banyak kekurangan ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 05, Emjelina Simarmata, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Dinas maupun sebagai pengawas saya Pak Pawit, begitu juga Bapak Ibu Guru SDN Duren Sawit 05 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada orang tua murid kelas 6 ya. Begitu juga khususnya kepada Ibu Desi Ervan yang sudah memberikan pembelajaran dengan jarak jauh PJJ. Mungkin sudah banyak bersusah payah untuk bagaimana supaya PJJ ini berjalan dengan baik, hasilnya memuaskan, anak-anak bisa bisa menerima pembelajaran dengan jarak jauh. Nah, kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 6, ya, anak-anakku semua, ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya, mohon dijaga, ya, kesehatannya, ya, apalagi sekarang ini Jakarta sudah zona hitam, ya, dan banyak keluarga Duren Sawit 05 udah ada 2 keluarga yang kena COVID, ya, udah kena COVID, ya, sekarang lagi di Wisma Atlet. Untuk itu kepada anak-anakku semua, walaupun PJJ selesai PJJ tidak perlu pergi kemana-mana, tetap berdiam di rumah. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, kebersihan paling utama. Kita masih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemarin kita berkabung karena Pak Sekda kita, Pak Saifullah, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyakit COVID. Kita sama-sama mendoakan agar Pak Sekda kita, Pak Saifullah, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita berdoa juga buat istrinya karena sekarang lagi di ruang ICU, sedang krisis, ya Bapak Ibu ya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, saya berterima kasih atas kehadirannya dalam monitoring PJJ hari ini yang dihadiri oleh orang dinas dan pengawas kita sendiri Pak Haji Pawit. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Ya, kita dadah semua. Sampai ketemu dan ayo angkat tangannya semua. Dadah. Mana nih Ibu Guru nih? Dadah. Ya semuanya. Ya terima kasih. Apa? Desi, ya Bu. Tingkatkan prestasi terus. Bawa Duren Sawit 05 ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Leo. Ya, Leo mana Leo? Bu Leo. Ya, oke. Dadah Ibu Desi. Dadah.
Hati-hati ya, Mas. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke, anak-anak. Terima kasih ya sudah hadir di PJJ. Sebelum Ibu keluar, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Matiin mic. Mana si Boyke? Boyke. Boyke, nilai 100. Gom. Mana Gom? Saya, Bu. Ya, bagus ya, bagus. Abner. Ya, yang lain juga kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, ini jawab ya, mau benar atau tidak benar, yang penting ikut aktif ya. Oke, terima kasih. Mana Bu Leo suaramu? Leo. Mana si Lince? Bu Amelia. Oke, Bu Dian. Bapak Ibu guru terima kasih ya. Semua salam untuk orang tua semua ya. Belajar ya anak-anak. Salam untuk orang tuanya semua ya nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya Bu. Ya. Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Bisa? Nah, minggu depan PTS ya. Minggu depan PTS. Ya. Ya, Bu. Amin. PTS ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini matiin dulu.